Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Fitri Alfiani dengan NIM 2520185, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Guru Tertentu 2025 di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kampar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ananda? Alhamdulillah, luar biasa. Ketua kelas, tolong disiapkan kelasnya dan kita berdoa dulu sebelum belajar. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, Ibu mau melihat kesiapan Ananda semua. Silahkan berdiri. Oke. Dicek dasinya, bajunya, kebersihan kelasnya kanan dan kiri. Sebelum belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya Ananda. Delika Mufli, Afifah Laira, Alvinda Winata, Ayla Salsabila. Setelah ini Ibu mau Ananda semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silahkan duduk kembali. Di depan Ananda semua ada teka-teki yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Coba, ini adalah sebuah kalimat yang kata-katanya Ibu acak. Ayo, coba disatukan menjadi satu kalimat yang bisa kita simpulkan dari kata-kata ini. Udah dapat jawabannya? Sudah, oke, cepat ya. Apa jawabannya? Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Good. Ya. Oke, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi, ya kan? Materi terkait dengan Pancasila juga. Ibu mau tes nih, apakah Ananda masih ada yang ingat dengan materi yang minggu lalu Ibu berikan? Coba untuk pertanyaan pertama nih siap-siap ya. Yang bisa tunjuk tangan sebutkan nama. Siapa sajakah yang ikut merumuskan dasar negara pada sidang BPUPKI? Rizky, silahkan. Yang merumuskan dasar negara ada 3 tokoh besar, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Sutomo. Oke, benar? Benar. Tepuk tangan dulu buat Rizky. Adapun tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai, Ibu capai dari Ananda semua. Yang pertama, Ibu mau Ananda sebagai peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan perkembangan dan konteks sebagai seorang peserta didik. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, selain itu yakni peserta didik Ananda semua mampu mempresentasikan tantangan penerapan nilai-nilai dari Pancasila. Makanya nanti kita ada studi kasus yang akan kita bahas yang harus dipresentasikan oleh Ananda semua ya. Oke, kita mau ice breaking dulu agar suasana lebih gembira. Nah, ini ice breakingnya. Buka tutup, bertepuk tangan. Bisa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Materi pada hari ini
yakni adalah tentang penerapan Pancasila dan juga nilai-nilai Pancasila. Ya, oke, Ananda tahu bahwasannya Pancasila itu memiliki 3 nilai. Ya, Pancasila memiliki 3 nilai. Oke, apa saja nilainya? Nah, sebelum masuk nilai-nilai Pancasila, kita tahu bahwasanya ketika sidang BPUPKI, ya kan, 3 tokoh yang disebutkan oleh Rizky tadi, ya kan, itu telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau kita mau bangun rumah, yang dibangun pertama adalah pondasi. Jadi pondasi negara kita adalah Pancasila. Makanya bahasa Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber untuk negara Indonesia. Jadi posisinya paling atas, baru di bawahnya ada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan-aturan lainnya, Nak. Oke, itu. Kemudian nilai-nilai harus mampu menghadapi dinamika dan tantangan globalisasi. Benar. Dari tahun 45 dilahirkan Pancasila sampai hari ini tahun berapa? 2020. Pancasila tidak pernah berubah, bahkan selalu mengikuti perkembangan zaman. Bahkan nilai-nilainya juga tidak pernah melenceng, ya kan, dari aturan-aturan yang harus dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, ini yang Ibu sebutkan tadi. Ada 3 nilai Pancasila. Coba yang pertama silahkan dibaca Aila. Oke, 1 nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat abstrak atau yang terdiri dari 5 sila yang selalu kita baca rutin tuh di hari Senin pagi oleh pembina upacara. 1. Esa. 2. 3. 4. 5. Oke, itu adalah nilai dasar. Saisa, bacakan yang nomor 2. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, Alvinda, baca nilai apa? Nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, apa saja ya Bu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia. Ini yang tadi nilai dasar ya Nak, yang kita sebutkan. Jadi bahasa dasar itu paling mudah. Berarti adalah 5 sila, 5 dasar yang kita ketahui. Harus hafal sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini nilai instrumental yang Ibu bilang tadi, penjabaran nilai Pancasila dari 5 dasar dijabarkan dalam aturan-aturan lain. Yang pertama, contohnya adalah dari Undang-Undang Dasar 1945. Kan itu konstitusi kita kan? Undang-Undang Dasar 1945. Di sila pertama nilai dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Di nilai instrumental yang sesuai dengan sila pertama contohnya di pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sinkron sama ketuhanan yang Maha Esa, sila 1. Oke, itu maksud nilai instrumental. Contoh lagi nilai instrumental yang sesuai dengan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, pasal 28A. Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sesuai sama sila kedua? Contoh ketiga, sila ketiga Persatuan Indonesia, pasal 35 di Undang-Undang Dasar 45. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Sesuai? Oke, contoh dari nilai instrumental yang sesuai dengan sila keempat, pasal 19 ayat 1 nih. Coba, anggota DPR. Apa DPR? Dewan Perwakilan dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Sesuai? Sesuai. Instrumental yang kelima, sesuai dengan sila kelima.
Pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sesuai kan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, ini adalah nilai praksis. Nilai praksis berarti kan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Oke, yang pertama, sesuai dengan sila pertama yakni saling menghormati kebebasan beragama. Itu contoh kehidupan sehari-hari atau toleransi beragama atau menghargai agama orang lain, tidak memaksa kehendak orang lain, ya. Sila yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, tolong menolong, menghargai orang lain, tidak boleh bully. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, contoh nilai praksisnya, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dan mengutamakan, jadi kepentingan bangsa itu di atas kepentingan pribadi kita. Yang keempat, menghargai hasil musyawarah. Ya, jadi kalau kita sudah musyawarah, hargai hasilnya. Karena itu hasil dari kita bersama, bukan dari satu orang. Nah, baru yang terakhir, contoh nilai praksis sesuai dengan sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau mau haknya diberikan, lakukan kewajibannya. Paham? Paham. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan tunjuk tangan. Meisha, silahkan. Mengapa Pancasila sejak dilahirkan sampai hari ini tidak pernah berubah? Oke, pertanyaan dari Meisha. Mengapa Pancasila sejak hari ini tidak pernah berubah? Tidak hanya bunyi dari sila-silanya saja, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga tidak berubah. Kenapa? Yang pertama, 3 tokoh yang telah merumuskan dasar negara itu benar-benar matang. Di mana nilai-nilai Pancasila itu atau bunyi sila Pancasila dibuat benar-benar harus sesuai dengan keadaan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila itu lahir dari keadaan negara Indonesia. Jadi Ananda, hari ini Ananda sudah duduk per kelompok semua ya kan? Sesuai dengan asesmen diagnostik di minggu kemarin, Ananda harus menyelesaikan sebuah kasus. Kasus yang pertama, untuk kelompok 1, penolakan pembangunan rumah ibadah di daerah tertentu meskipun telah memiliki izin resmi. Kasus nomor 2, kelompok 2, kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kelompok 3, penyebaran hoax dan ujaran kebencian di medsos, ya kan? Kelompok 4 hadir tentang pengambilan keputusan sepihak ya tentang pembangunan di desa. Oke, Ibu akan bagikan LKPD kepada setiap kelompok, dikerjakan di LKPD-nya, dan ketika nanti presentasi juga kita akan menggunakan PowerPoint. Jadi hasilnya juga harus dibuat dalam bentuk PowerPoint melalui Canva. Kan udah ada laptop masing-masing kelompok ya nak? Dikerjakan sesuai dengan kasus yang Ibu berikan. Kelompok 2, ini kelompok 1, kelompok 3, buka PowerPoint-nya nak. Oke, kelompok 4. 1 kasusnya adalah penolakan pembangunan rumah ibadah di daerah tertentu meskipun telah memiliki izin resmi. Jadi bagaimana kamu mendeskripsikan masalah itu, penyebabnya apa, dampaknya apa, kemudian ayo kita cari upaya penyelesaian masalah tersebut. Oke? Boleh? Nanti dicatat di LKPD-nya ini anak ya. Oke, dicari. Dan kamu memindahkan jawaban dari teman-teman ke Canva atau PowerPoint, oke? Oke, kelompok 4. Pengambilan keputusan pembangunan desa secara sepihak tanpa melibatkan musyawarah warga. Oke. Aman? Ada kendala? Deskripsi ini apa maksudnya, Bu? Deskripsi ini dijelaskan, nak. Contoh nih, kamu kelompok 1 ya. Iya. Penolakan pembangunan rumah ibadah. Oke, pembangunan rumah ibadah itu apa? Ya kan, izinnya kemana? Kayak gitu dideskripsikan. Kemudian ada kasus bahwasannya telah didirikan sebuah rumah ibadah yang telah memiliki izin dari aparat desa setempat. Ada masalah? Aman, berarti bisa ya? Kelompok 4.
Kami Bu dari Kelompok 1. Ready? Jadi, Oke, kelompok 1 dipersilahkan mengambil tempat di depan. Oke, lewat sana, Nak. Oke, flash disk Ibu tadi ke Ibu pindahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang tadi yang beranggotakan Adelika Mukmin, Eri, Fadila, Rizky, Genta, dan Raifa. Permasalahannya yaitu penolakan pembangunan rumah ibadah di daerah tertentu meskipun tidak memiliki. Oke. Terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah, misalnya gereja, masjid, wihara, atau pura di setiap daerah. Padahal pihak pemrakarsa telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah daerah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Penolakan ini sering disertai aksi Protes. Kalau penolakan bahkan intimidasi. Selanjutnya ada penyebabnya yaitu kurangnya toleransi, Perhatikan. saling menghormati antar beragama, prasangka dan stereotip terhadap agama tertentu yang memiliki rasa takut atau curiga. Bagaimana pandangan kelompok 1 antara kebebasan beragama dengan sikap toleransi masyarakat? Diskusi itu tadi digunakan untuk mempererat persatuan, kesatuan, dan kekompakan ya kan antar umat beragama. Oke, kepada kelompok 1 beri aplaus sekali lagi. Oke, dipersilahkan duduk kembali ke tempatnya. Ditutup dulu, Nak. Bagaimana menutupnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merendahkan, mengejek, memunculkan atau melakukan kekerasan fisik pengaruh budaya atau media yang menormalisasikan ejekan terhadap perbedaan. Upaya pencegahan masalah. 1. Edukasi dan sosialisasi. Baik, hasil diskusi kami ada yang bertanya. Silakan kelompok lain. Dari kelompok bagaimanakah peran guru dalam mencegah dan menindak kasus perundungan terhadap siswa difabel? Jawabannya, guru harus menjadi teladan, menciptakan lingkungan yang baik, memberikan sanksi sejak pada pelaku. Jadi siswa Oke, boleh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 sebelum ditutup. Solusinya apa? Jangan pernah takut speak up. Ya kan? Jika ada di sekitar kita atau kita, ya kan, yang terkena imbas ataupun bullying itu jangan pernah takut untuk speak up atau berbicara. Nah, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Baiklah, kami dari kelompok dekat lagi, Nak. melakukan diskusi kami yang deskripsinya penyebaran hoax atau berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar, provokatif atau menghina suku tertentu dengan tujuan menimbulkan kemarahan, kebencian, dan kebencian. Konten tersebut biasanya berbentuk teks, gambar, video, atau WW dan disebarkan melalui platform seperti Facebook, Instagram, Sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten provokatif secara cepat. Pertanyaan, Yang keras suaranya. Saya Aldi dari kelompok 4.
hoax atau tidak. Jadi Ananda nih adalah anak-anak Gen Z milenial nih, yang pegangannya pasti handphone. Segala sesuatu bisa diakses melalui handphone, ya kan? Bahkan yang benar, yang salah, yang tidak tahu itu fakta atau opini, semuanya sudah ada di handphone, di medsos, ya kan? Jadi berhati-hatilah nak terhadap konten-konten yang belum tentu kebenarannya, Bu. Tapi silahkan duduk. Beri aplaus sekali lagi Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang menganggotakan Aila, Elza, Reza, Ferry, Renaldi, dan Fauzi. Fauzi, dekat lagi Fauzi. Nah, Permasalahannya adalah pengambilan keputusan pembangunan desa secara sepihak tanpa melibatkan musyawarah. Deskripsi. Pengambilan keputusan pembangunan desa secara sepihak adalah tindakan kepala desa atau pihak tertentu menetapkan program atau proyek pembangunan tanpa melibatkan warga. Tidak adanya mekanisme kontrol yang kuat dari DPD atau pihak berwenang. Saya masyarakat kepada pemerintah desa dimulai konflik atau ketegangan antar warga dan aparat desa. Masalahnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengaktifkan forum musyawarah desa, melibatkan warga, komandan, BPD, dan pemuda dalam setiap proses perencanaan, pendidikan politik dan partisipasi warga, mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban pemerintah, pengawasan dan evaluasi, memperkuat peran BPD serta lembaga pengawas dalam desa. Saya dan Rizky dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, mengapa musyawarah mufakat sangat penting dalam pembangunan desa? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena musyawarah menjamin partisipasi warga, memperkuat persatuan, menghasilkan keputusan yang lebih adil serta sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang memberikan jawabannya. dari sila keempat ini kita diajarkan untuk selalu mengutamakan musyawarah terlebih dahulu dibandingkan harus mengambil voting. Tahu? Kita harus menghargai pendapat orang lain. Makanya musyawarah itu jauh lebih penting dibandingkan voting. Atau seperti di kelas. Di kelas Ananda ini ketika mengambil keputusan, lakukan musyawarah. Ya kan? Jangan ketua kelas sepihak dengan saya maunya begini kata ketua kelas, ya kan? Atau wakilnya atau bendahara kita iuran gitu ya kan? Jangan, dimusyawarahkan. Sama halnya dengan kasus yang disajikan tentang pembangunan di desa, ya kan? Apalagi pembangunan di desa itu mencakup banyak warga. Aparatur desa dalam hal uang desa, pembangunan yang melibatkan masyarakat setempat harus menggunakan musyawarah. Kelompok 4 silahkan duduk kembali. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Jadi tadi sudah membacakan masalahnya, permasalahannya, kesimpulan pada siang hari ini, ya. Dari keempat kelompok telah menyajikan hasil-hasil daripada masing-masing studi kasus yang Ibu bagikan, ya kan? Di kelompok 1 tadi membahas tentang apa tadi? Pembangunan rumah ibadah. Arti itu melanggar daripada sila sila pertama. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Di kasus kelompok 2 tentang
perundungan atau bullying. Nah, itu juga melanggar daripada sila kedua. Karena kelompok 3. Ujaran hoaks dan ujaran kebencian antar suku di media sosial. Oke, ujaran kebencian atau hoax, ya kan? Nah, itu juga melanggar daripada sila ketiga. Oke, yang keempat. Nah, pembangunan desa melanggar daripada sila keempat. Dari materi hari ini dapat kita simpulkan bersama-sama, yakni ya. Yang pertama, Pancasila tetap relevan di era global sebagai panduan moral, etika, dan hukum. Yang kedua, peluang dan tantangan harus dihadapi dengan strategi yang kuat. Ya. Yang ketiga, dengan penguatan penerapan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menjadi bangsa yang berdaya saing dan bermartabat di kancah dunia. Tugas hari ini materinya tidak jauh-jauh yang kita bahas juga pada hari ini. Oke, tugas ini ya nak, tugas asesmen yang harus Ananda kerjakan. Ibu akan bagikan LKPD-nya kepada masing-masing. Silahkan dikerjakan. Kawan-kawan, oke. Ini juga. Oke. Oke, silahkan diisi. Dituliskan di dalam LKPD yang Ibu bagi ya, Saisa. Jadi juga Ibu akan bagikan lembar refleksi. Silahkan diisi refleksinya ya Ananda. Oke, silahkan diisi lembar refleksinya. Oke, Ayla. Ananda, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya ya, kita akan melanjutkan materi proyek gotong royong kewarganegaraan. Ya, kalau hari ini kita belajar toleransi, nilai-nilai Pancasila seperti apa sih yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, besok tentang gotong royong kewarganegaraan. Ya, nanti kita akan ada proyek juga, ya kan? Seperti apa sih gotong royong atau tugas-tugas proyek nanti yang akan Ibu berikan tentang materi gotong royong kewarganegaraan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, berpantun, segar dan merah si buah tomat. Saya perhatikan sambil terpaku. Meskipun tidak ada orang yang melihat, nilai-nilai Pancasila di hatiku. Oke, tepuk tangan ya. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Ibu mau minta 2 orang dari Ananda yang bisa memberikan kata-kata motivasi hari ini. Agar apa? Agar ke depan kita selalu menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari ini. Skotul, silahkan. Jika untuk bermimpi saja kamu takut, maka kamu adalah orang yang tidak tahu arah masa depan. Oke, tepuk tangan Bu Ariska. Bu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas disiapkan kelasnya. Siap dulunya. Siap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu permisi dulu ya Ananda. Assalamualaikum.